Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri, Putri Nabila Hajrianti, Nejlah Wardiman, dan Muhammad Rufial, akan menjelaskan proyek yang sudah kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah grafika komputer dengan membuat gambar 2 dimensi dengan tema Free Palestine. Bagian dev background ada GL clear color yaitu 0.529,0.808,0922,0, yaitu fungsi ini digunakan untuk mengatur warna latar belakang dalam format RGBA, yaitu parameter pertama itu berwarna red, kemudian yang kedua green, yang ketiga blue, keempat itu alpha atau transparan. Kemudian ada GL clear atau GL color buffer bit, itu fungsinya untuk membersihkan warna OpenGL atau menyimpan gambar yang telah digambar pada layar sebelumnya. Di sini ada div draw street, ada GL color preview yaitu 0.3,0.3,0.3 digunakan untuk mengatur warna objek yang akan digambar selanjutnya, yang dimana di sini warna abu-abu tua itu diatur sebagai warna jalanan. Kemudian ada GL begin atau GL squat, yaitu menandai awal dari serangkaian vertex yang membuat 2 dimensi berbentuk persegi panjang. Kemudian di sini ada beberapa vertex 2F, ada 4. Di sini saya akan sekaligus menjelaskannya, yang dimana digunakan untuk menentukan vertex dari objek yang akan digambar. Dalam hal ini diatur dengan koordinat yaitu -1, -0,5, kemudian ada 1,-0,5 yaitu 1, -1, kemudian -1, -1. Nah, di sini koordinat ini berkaitan dengan koordinat dalam sistem OpenGL yang bisa berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Kemudian ada GLN, ini untuk akhir dari serangkaian vertex yang membentuk objek. Kemudian ada GL color. Nah, di sini 1.0,1.0,1.0 di sini untuk mengatur warna objek selanjutnya, yang dimana warna putih sebagai warna garis jalan. Kemudian ada GL line width. Kemudian ada GL line width 2.0 itu mengatur lebar dari garis jalan. Nah, di sini itu mengatur lebar garis yang akan digambar. Dalam hal ini lebar garis diatur menjadi 2.0. Dan di sini ada GL begin atau GL liners, yang artinya itu awalan dari serangkaian vertex yang membuat garis-garis. Kemudian di sini ada state gambar garis horizontal di tengah jalan. Nah, di sini ada 2 dengan value yang sama, yaitu berfungsi untuk menentukan vertex yang 2 garis horizontal di tengah jalan. Kemudian ada GLN. Nah, di sini GLN akhir dari serangkaian vertex yang membentuk garis-garis. Kemudian ada GL line width, value itu 1.0, mengembalikan lebar garis ke nilai default setelah menggambar garis-garis tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dev draw cloud dan x, y, radius untuk menggambar sebuah awan. Kemudian ada GL color preview yaitu 1.0,1.0,1.0, fungsinya itu untuk mengatur objek yang akan digambar, yang dimana warna awan itu diatur sebagai warna putih. Kemudian ada GL matrix, itu fungsinya itu digunakan untuk menyimpan matriks transformasi model view saat ini. Nah, kemudian ada GL translative dalam kurung CD0, di sini fungsinya itu untuk menggeser objek dalam ruang 2 dimensi. Kemudian ada GL begin atau GL triangle fan sebagai awal dari serangkaian vertex yang membuat objek pada triangle fan. Kemudian ada for i in range 360. Di sini fungsinya itu di mana sebuah loop yang berjalan sebanyak 360 iterasi. Nah, kemudian ada angel. Nah, di sini bisa kita lihat itu fungsinya menghitung sudut dalam radian berdasarkan iterasi loop. Nah, di sini ada expose dan y-pose. Di sini penjelasannya sama, yang dimana itu untuk menghitung koordinat expose atau y-pose untuk vertex berdasarkan rumus lingkaran dalam sistem koordinat pilar. Ini itu menambahkan vertex ke objek yang sedang digambar. Kemudian ada GLN, itu akhir dari vertex yang membentuk objek triangle fan. Kemudian ada GL pop matrix. Di sini saya juga akan menjelaskan bagian dari dev draw scheme.
yang dimana digunakan untuk menggambar suatu pemandangan yang terdiri dari beberapa awan. Nah, di sini pada setiap pemanggilan draw code, tiga parameter akan diberikan, yaitu yang pertama ada x, yaitu koordinat x pusat awan, kemudian ada y, koordinat pusat y awan, kemudian ada radius, yaitu mengukur ukuran awan. Nah, memanggil fungsi draw code beberapa kali dengan berbagai parameter koordinat dan ukuran untuk menggambar beberapa awan pada pusat yang berbeda dalam pemandangan dan setiap pemanggilan akan menghasilkan gambar awan pada posisi tertentu. Gambaran umumnya itu seperti awan tersebar di langit. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian def panah K, X, Y. Nah, di sini ada global CD di sini itu sebagai variabel global tersebut, global dari ini. Kemudian ada step size ini sama dengan 0.1, itu mendefinisikan sebagai variabel lokal dengan nilai 0.1 dengan jumlah perubahan yang akan diterapkan pada variabel C dan D saat tombol panah ditekan. Kemudian ada if K sama dengan float K, F, C, step size. Kemudian di mana jika melakukan pengecekan kondisi, maka apakah tombol panah yang ditekan adalah panah kiri. Kemudian ada elif K, lakukan pengecekan kondisi apakah tombol panah yang ditekan adalah panah kanan atas. Di sini C plus sama dengan step size, yaitu jika tombol panah kanan ditekan maka nilai variabelnya itu C. Nah, kemudian ada if K sama dengan groove K up. Nah, di sini tuh bukan pengecekan kondisi apakah tombol panah yang ditekan adalah panah atas. Jika tombol panah atas ditekan, maka nilai variabel D ditambah dengan step size yang dapat dianggap sebagai pergeseran objek ke atas. Kemudian ada elif K, itu melakukan pengecekan kondisi apakah tombol panah yang ditekan adalah panah bawah. Pada bagian step size, yaitu jika tombol panah bawah ditekan maka nilai variabel D dikurangkan dengan stop size yang dianggap sebagai penggeseran objek ke bawah. Itu saja. Yang pertama itu fungsi row tree, X, dan Y. Fungsi ini bertujuan untuk menggambar pohon pada posisi yang ditentukan oleh parameter X dan Y. Untuk warna batang pohon diatur menjadi coklat tua dengan menggunakan gel color 3F 0.36, 0.25, dan 0.20. Nah, untuk variabel lang width dan lang height menentukan lebar tinggi batang pohon. Nah, untuk variabel terang X dan terang Y, nah, untuk menentukan posisi batang pohon. Nah, jadi untuk menggambar batang pohon, di sini menggunakan gel begin untuk memulai gambar bentuk persegi 4. Untuk gel vertex 2F untuk mendefinisikan empat sudut batang pohon. Nah, di sini untuk gel N untuk mengakhiri bentuk gambar. Di sini warna dan pohon diatur menjadi hijau 2 dengan menggunakan gel color 3if, yaitu 0.0, 0.7, 0.0. Untuk variabel clef redox untuk menentukan jari-jari dan pohon. Nah, untuk variabel left X dan left Y untuk menentukan posisi kain pohon yang terletak di atas batang pohon. Terus untuk menggambar daun pohon, di sini menggunakan gel begin untuk memulai menggambar bentuk poligon. Untuk perulangan menggambar daun dengan menggunakan dos dan sin. Untuk gel vertex 2if itu untuk mendefinisikan posisi setiap titik daun. Untuk gel N itu mengakhiri gambar bentuk poligon. Untuk pemanggilan fungsi row tree X dan Y terdapat 4 panggilan fungsi row tree yang berbeda untuk menggambar 4 pohon yang pada posisi yang berbeda. Setiap pemanggilan memiliki 2 parameter, yaitu X dan Y yang menentukan posisi pohon. Pemanggilan kedua, ketiga, dan keempat digunakan untuk menggambar pohon kedua dan keempat pada posisi yang berbeda. Di sini fungsi draw lens, star X, star Y, pos, DC, dan X itu untuk menggambar pagar di setiap bagian program yang secara detail. Nah, untuk star X, koordinat X dari yang pagar pertama, star Y, koordinat Y dari
tiang pagar, nah pos yaitu jumlah tiang pagar, X yaitu tinggi pada pagar. Untuk warna tiang pagar diatur menjadi coklat tua dengan menggunakan kolor 3if 0.0.0.0. Pada ukuran dan posisi tiang pagar, variabel post wipe digunakan untuk menentukan lebar tiang pagar. Tinggi tiang pagar diambil dari parameter fungsi yaitu height. Posisi tiang pagar dihitung berdasarkan parameter star x, star y, dan jarak antara tiang tersebut. Gunakan elopor untuk menggambar tiang pada sebanyak 6 pos kali. Pada setiap iterasi loop dihitung posisi pos x dan pos y untuk yang baru. Pada begin untuk memulai menggambar bentuk persegi 4 dan gel vertex 2f untuk mendefinisikan tempat sudut yang pagar, dan GLN untuk mengakhiri gambar bentuk boundary. Terdapat 7 panggilan fungsi draw fence yaitu untuk menggambar 7 pagar berbeda di depan bangunan. Setiap pemanggilan memiliki parameter yang berbeda untuk menentukan posisi, jumlah tiang, pagar, jarak antara tiang, dan tinggi tiang. Pemanggilan kedua, ketiga, dan keempat, pemanggilan serupa digunakan untuk menggambar pagar kedua di tempat pada posisinya yang berbeda. Kita akan melihat hasil. Nah, pada hasil tersebut terdapat 4 buah pohon yang bentuk daun berbentuk bulat dan berwarna hijau, dan bentuk batang pohon yaitu bentuk persegi panjang. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari tugas kelompok kami di bagian building, bangunannya. Di sini ada div draw building 1, yaitu yang berfungsi untuk menggambarkan bangunan pertama. Menggunakan warna bangunannya itu coklat muda menggunakan GL color 3if 0.8, 0.6, 0.4 dengan GL codes 4 vertex yaitu min 0.1, min 0.5, min 0.6, min 0.5, min 0.6, min 0.1, min 0.9, dan min 0.1. Warna pintunya itu menggunakan GL color 3if 0.62, 0.16, 0.16 dengan GL codes 4 vertex yaitu min 0.8, min 0.5, min 0.7, min 0.5, min 0.7, min 0.2, min 0.8, dan min 0.2. Warna atap pola segitiga itu warna coklat dengan GL color 3if 04, 0.2, dan 0.0. Untuk ubah ukuran segitiga dengan mengalihkan koordinat vertex dengan faktor skala, yaitu skalanya itu scale faktor 1.2, translate faktor x sama dengan 0.625, translate faktor y sama dengan min 0.1, menggunakan GL triangles. Adapun warna corong udaranya itu berwarna coklat tua dengan GL color 0.2, 0.1, dan juga 0.0. Ukuran dan posisi corong udara yaitu panel width-nya 0.06, panel height-nya 0.1, panel X-nya sama dengan min 0.7, panel Y-nya sama dengan 0.1, menggunakan GL codes dengan 4 vertex. Dengan 4 vertex, selanjutnya ada div draw building 2 dan juga ada div draw building 3. Di div draw building 2 dan building 3 fungsinya itu hampir sama dengan div draw building 1. Yang membedakan itu adalah koordinat dan parameter yang berbeda dari draw building 1, building 2, dan juga building 3. Dan untuk melihat hasilnya, kita run dulu. Nah, dan hasilnya yang akan muncul seperti ini. Ada 3 bangunan, yaitu bangunan pertama, building pertama, building kedua, dan juga ada building ketiga. Jelaskan sedikit mengenai program ini itu special K, yaitu depth record. Ini merupakan 2 parameter X dan Y untuk menentukan posisi mobil. Nah, untuk warna mobil kita menggunakan GL color 3F, yaitu menggunakan warna biru, yaitu 0.0, 0.0, dan 1.0. Nah, untuk menentukan ukuran dan posisi mobil kita menggunakan curve width 0.2 dan curve height 0.1. Nah, itu tadi untuk menentukan posisi mobil, untuk menentukan lebar dan tinggi mobil juga. Membuat K, kita menggunakan GL path matrix untuk menyimpan dan memulihkan matriks model Q agar transformasi yang dilakukan hanya berlaku pada mobil.
Nah, untuk menggambar badan mobil kita menggunakan GL Begin dan kemudian GL Quads ini untuk mengawali gambar bentuk persegi 4. Ini GL Vertex untuk mendefinisikan 4 sudut pada mobil. GLN untuk menutup gambar bentuk persegi 4 tadi. Nah, untuk gambar roda mobil kita membuat itu GL Color Drive untuk warna mobil itu warna hitam. Nah, ukuran dan posisi roda yaitu warna radius 0.0 dan wheel lay. Nah, untuk gambar roda kiri itu sesuai dengan tadi, yaitu kita menggunakan GL Begin, GL 3 and GL. Dan ini GL translatif A, B, dan 0. Nah, ini tadi untuk menentukan posisi mobil yang diberikan oleh parameter atau fungsi sesuai yang kita inginkan. Ini GL Begin, yang GL ini untuk menunjukkan awal dan akhir pembatas untuk objek atau polikon. Dalam hal ini membentuk satu kali pusat. Nah, melalui fungsi for, ini program gambar roda yang membentuk serangkaian titik-titik yang membetulkan menggunakan parameter persamaan lingkaran X dan plus car width 4 tambah wheel radius kali cos angle. Nah, loop ini sebanyak 360 derajat atau satu putaran penuh dan mengatur posisi setiap sudut angle dan bentuk radial. Nah, sedangkan variabel A dan B mempresentasikan posisi mobil dalam titik koordinat. Ya, car weight itu merupakan lebar pada mobil dan wheel radius itu adalah jari-jari pada mobil. Nah, X dan Y itu merupakan adalah koordinat titik pusat pada mobil. Selanjutnya ini depth favor ini, di mana X dan Y adalah nilai koordinat pada sumbu. Nah, selain dua variabel global A dan D yang terdapat juga objek dalam sistem koordinat dua dimensi. Nah, variabel global A dan B itu terdapat variabel menggunakan untuk menyimpan posisi objek dalam satu koordinat dua dimensi. Nah, sedangkan variabel lokal step size, nah ini untuk menentukan seberapa besar perubahan yang akan terjadi pada posisi mobil yang dipanggil nilainya itu 0.1. Mungkin merupakan perubahan yang cukup kecil dalam pergerakan objek agar terlihat halus pergerakannya. Fungsi ini menggunakan satu pengurusan if, L, elif, dan L. Jika kita menekan tombol A kurang ini A dalam kurung K sama dengan BA ini, maka nilai A akan dikurang sebesar step size. Nah, jika tombol yang ditekan adalah B dalam kurung itu K sama dengan B kondisi D, maka nilai A akan ditambahkan sebesar step size. Nah, jika tombol yang ditekan adalah V, maka nilai V akan ditambahkan sebesar step size. Jika tombol yang ditekan adalah X, maka nilai B akan dikurangkan sebesar step size. Nah, namun kondisi if karena penggunaan B A, dan seharusnya cukup untuk menggunakan A sama hanya untuk tombol W dan X, seharusnya kondisi menggunakan if A. Nah, fungsi ini menggunakan nilai yang dimodifikasi variabel global A. Ini pengkondisian. Baik, selanjutnya kita akan merun. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada gambar mobil ini, kita menggunakan gambar warna biru, dan roda hitam sebanyak 2. Nah, di mana pengkondisian tadi ketika kita menekan tombol A, maka mobil akan berjalan mundur. Sedangkan ketika kita menekan tombol B, maka mobil akan berjalan ke depan. Saya Putri Nabila dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi translasi dan rotasi yang diterapkan pada objek. Nah, fungsi translasi sendiri itu adalah pergeseran dan rotasi adalah perputaran. Di sini dapat kita lihat yang menggunakan translasi sendiri itu adalah objek bendera, dan rotasi itu adalah matahari yang bergerak memutar atau berputar. Selanjutnya di sini yang pertama itu adalah translasi, di mana kita membuat suatu variabel awal, yakni variabel G dan variabel geser, di mana nilai awal G itu adalah 0 dan geser adalah true. Kemudian untuk membuat bendera di sini menggunakan di sini ada warna untuk tiangnya sendiri. Tiangnya yaitu warna abu-abu dengan nilai 0,5, 0,5, Kemudian untuk posisi bendera itu adalah exposition adalah min 0,048 dan Y 0,5. Kemudian untuk ukuran bendera itu menggunakan WIDTH dan
lebar dan tinggi, di mana lebarnya itu adalah 0,02 dan tingginya adalah 0,6. Untuk membuat tiang bendera itu menggunakan GL Beijing Quartz, GL Quartz, di mana quartz sendiri itu adalah segi 4. Kemudian di sini adalah menggambar fungsi untuk menggambar tiang bendera. Kemudian di sini ada menggambar bagian pertama bahwa bendera Palestina, di mana dapat dilihat pada gambar tadi itu adalah yang ini dengan menggunakan warna hitam, di mana isinya semua 0. Kemudian di sini akan diterapkan GL Push Matrix dan GL Pop Matrix di bagian bawah GLN untuk mengunci rotasinya. Di sini menginisialisasi variabel tadi dengan global J, geser. Kemudian di sini menambahkan GL Translative, di mana nilainya itu adalah 0,G,0, di mana ini nanti akan bergerak naik turun seperti ini. Kemudian menggunakan percabangan if else, di mana if geser atau geser itu bernilai true, maka G itu kurang sama dengan 0,001, di mana akan bergerak ke bawah. Kemudian jika else atau geser bernilai false, maka J plus sama dengan 0,001, maka akan bergerak ke atas. Kemudian ada percabangan lagi jika if J lebih kecil min 0,03, maka geser bernilai false. Kemudian elif jika G bernilai 0 di atas 0,04, maka geser bernilai true. Nah, di sini adalah untuk menggambar bagian warna hitam tadi, bendera warna hitam tadi, yaitu yang ini. Kemudian untuk menggambar bagian kedua bawah bendera Palestina dengan warna putih seperti pada gambar, yaitu sama saja menggunakan GL Quartz. Bagian ini vertexnya juga sama saja, yang membedakan adalah posisinya. Kemudian menggambar bagian bawah bendera, yakni warna hijau, itu sama saja menggunakan GL Quartz. Yang berbeda itu hanya bagian ininya, posisinya. Kemudian itu kita akan menggambar bagian keempat, di mana bagian keempat itu adalah segitiga kecil di samping bendera, yakni yang ini. Kemudian warnanya itu adalah warna merah, seperti color. Kemudian itu di sini untuk mengubah ukuran segitiga dengan menggunakan koordinat vertex, di mana itu kita membuat variabel scale factor itu 0,3, translate factor x min 1,4, translate factor y min 0,1. Di sini ada koordinat, di mana x1 itu min 0,2 tambah translate factor x kali, di mana di sini ada 6 koordinator, yakni 3 untuk x dan 3 untuk y. Di sini fungsi perintah untuk menggambar segitiga di samping menggunakan GL Beijing dalam kurung GL triangles, atau triangles itu adalah segitiga. Setelah mendefinisikan def draw flow gap, maka tentu saja kita akan memanggilnya di def display seperti ini. Kemudian untuk matahari sendiri itu menggunakan rotasi, di mana ada variabel awal dari rotasi itu bernilai 0. Kemudian menginisialisasi terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk warna matahari itu ada dua warna, itu ada untuk warna pusat dan untuk warna tepi seperti pada gambar. Kemudian untuk radius itu sebagai ukuran matahari dengan 0,08. Untuk posisi matahari itu menggunakan x position dan y position. Di sini kita akan menggambar matahari menggunakan GL triangle fan dengan gradasi warna. Di sini juga ada GL push matrix dan GL pop matrix untuk mengunci rotasinya nanti. Kemudian di sini adalah fungsi untuk GL rotatif, di mana rotasi 0,1, di mana akan berputar berlawanan arah dari arah jarum jam. Ini rotasi plus sama dengan 0,08, itu adalah kecepatan dari rotasinya. Di sini if rotasi lebih kecil 180.0, titik 2 rotasi 180. Di sini adalah kita membatasi rotasi menjadi setengah lingkaran, di mana jika kita tidak membatasinya, maka matahari akan terus berputar hingga sampai di sini, tidak berhenti. Kemudian GL di sini membuat mataharinya dengan GL triangle fan dengan warna yang sudah ditentukan di atas menggunakan font. Nah, di sini ada GL color current font, kemudian GLN. Tentu saja juga setelah membuat definisi draw sun, di sini kita harus memanggilnya juga. Kemudian untuk di dev-nya itu seperti ini. Kemudian hasilnya itu seperti ini, di mana
untuk translasi sendiri itu bergerak ke atas bawah, kemudian rotasinya itu bergerak berlawanan arah jarum jam, tapi mentok sampai di sini, tidak sampai di sini karena saya menggunakan 180 derajat untuk rotasinya agar seolah-olah seperti matahari tenggelam. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.